Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Slide-nya udah kelihatan? Enggak, Sudah, Pak. Pak. Oke, Alhamdulillah. Hari ini kita maju ya, karena kebetulan kamu libur ya, nggak ada praktek fisika. Nanti di follow up aja materinya apa praktek fisika, karena lembar kerjanya kayaknya belum siap dari tim dosen. Makanya jadinya libur. Karena kemarin saya minta, mana lembar kerjanya belum, karena mau disiapin apa aja. Oke ya. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya, supaya hari ini lancar, kuliahnya berdoa dimulai. Oke, hari ini kita masuk ke materi baru ya, yaitu materi metabolisme purin pirimidin. Nah, purin dan pirimidin sempat disinggung minggu lalu ya, karena purin pirimidin itu masuk ke dalam senyawa nitrogen ya. Nah, betul ya, jadi purin dan pirimidin ini adalah senyawa basa nitrogen, di mana dia di dalam tubuh kita itu pasti berikatan dengan gula atau deoksiribosa maupun ribosa. Kemudian juga berikatan dengan gugus fosfat ya, karena kan nantinya dia akan menjadi nukleotida ya, yang akan menjadi asam nukleat ataupun asam amino ya. Nah, biasa terikat pada gula ribosa, deoksiribosa ya. Betul ya, karena di dalam tubuh kita pasti ada DNA dan RNA. Di mana DNA ini ya, penyusunnya itu adalah gula deoksiribosa. Kalau RNA penyusunnya itu adalah ribosa gulanya ya. Kemudian berikatan juga dengan senyawa berenergi tinggi yaitu fosfat ya. Nah, kemudian basa purin atau pirimidin di sini kalau berikatan dengan gula itu disebut nukleosida. Nah, nukleosida kalau berikatan dengan fosfat dia akan menjadi nukleotida. Nah, nukleotida satu dengan nukleotida lainnya dengan adanya ikatan fosfodiester pada karbon nomor 3 dan 5 ya, dia akan menjadi polinukleotida, yang dimana polinukleotida ini merupakan asam nukleat ya, penyusunnya itu adalah DNA maupun RNA. Ya, jadi kalau basa purin atau pirimidin itu gula ya, ditambah gula ya, berikatan dengan gula itu namanya nukleosida. Nah, nukleosida kalau berikatan dengan fosfat dia menjadi nukleotida. Nah, nukleotida satu dengan nukleotida lainnya dengan adanya ikatan fosfodiester dia menjadi polinukleotida. Nah, ini ya. Ini adalah gambarnya ya. Jadi nukleosida ya, ini base ya. Nah, base ini bisa diikat ya dengan basa nitrogen ya. Ini menjadi nukleosida. Kalau dia nukleotida, dia berikatan dengan fosfat ya. Ini adalah gula ribosa atau deoksiribosa ya di sini. Nah, ini base adalah basa nitrogen, nah ini adalah gugus fosfatnya. Nah, di sini nukleotida satu dengan nukleotida lainnya berikatan dengan adanya ikatan fosfodiester ya. 3 dengan 5 ya, menjadi polinukleotida. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah RNA, ini adalah DNA. Ya, RNA itu adalah ribosa, jadi gulanya adalah ribosa. Nah, ini gula ribosanya berikatan dengan basa nitrogen adenin ya, di mana adenin di sini khasnya itu adalah gugus NH2 ya. Kemudian adenin ini juga dia adalah sikloheksan dan siklopentan. Nah, untuk gulanya di sini ya, C nomor 5 di sini ya, berikatan dengan gugus fosfat juga ya. Diakhiri juga dengan C nomor 3. Nah, gugus fosfatnya itu berikatan juga dengan C nomor 3 ya pada adenin ini ya. Kemudian C nomor 5 pada sitosin. Nah, ini ya ikatan 3 dengan 5 ya yang disebut fosfodiester. Nah, ini gulanya ini berikatan dengan sitosin ya.
Nah, kemudian karbon nomor 3 berikatan dengan fosfat ya. Dan berikatan juga di karbon nomor 5 pada gula ribosa yang berikatan juga dengan guanin sampai uracil ya. Nah, ini begitu terus sampai pilinan-pilinan ya. Kemudian yang kalau DNA di sini ya, dia ada 2 untai ya, di mana terjadi ikatan ya. Ikatan yang berinteraksi antara timin dengan adenin ya. NH dengan N ya, karena di sini ada ikatan kovalen ya. H2 dengan O ya, ada ikatan kovalen ya. Nah, ini timin dengan adenin. Nah, timin ini berikatan di berikatan di gula ya. Jadi ini adalah gulanya ya, berikatan dengan basa nitrogen. Nah, gulanya ini juga berikatan dengan gugus fosfat ya di nomor 5, karbon nomor 5. Karbon nomor 3-nya juga berikatan dengan gugus fosfat tapi pada gula yang mengikat sitosin ya. Nah, dia juga berikatan C nomor 3-nya dengan gugus fosfat ya, dengan C nomor 5 pada gula yang mengikat timin, begitu seterusnya. Ya, ini juga sama. Maka dari itu kan ini mengalami interaksi timin dengan adenin, sitosin dengan guanin, timin dengan adenin, sitosin dengan guanin ya. Di biomol kamu sudah belajar. Nah, ini ya, ini adalah rumus kimia, ini hanya review saja ya. Kalau purin itu ada adenin dan guanin ya. Dimana di sini khasnya itu adalah sikloheksan dan siklopentan. Di sini ada NH2. Kalau guanin di sini ada oksigen. Sama juga ya, sikloheksan dengan siklopentan. Siklopentannya ini, heksannya ini. Itu purin. Kalau pirimidin di sini ya hanya sikloheksan, C-nya hanya 6 ya. Nah, di C nomor 2-nya itu adalah gugus metil ya. Di sini C nomor 1-nya itu adalah gugus CO ya dan H. Kemudian di sitosin ya NH2 dan H. Nah, fungsi senyawa purin atau pirimidin ya. Di sini perannya itu ya berperan sebagai prekursor RNA maupun DNA. Nah, sumber energinya itu ya, jadi fungsi purin dan pirimidin itu prekursor RNA atau DNA. Jadi untuk memproduce dari RNA atau DNA ya kita memerlukan purin atau pirimidin. Ya, jadi produk antaranya itu adalah purin pirimidin sehingga bisa kebentuk nih DNA atau RNA. Kemudian sumber energi ya, sumber energi di sini ya berperan sebagai penghasil ATP maupun GTP. Kemudian pembawa pesan kedua atau second messenger di CAMP ya, cyclic adenosine monofosfat. Nah, kemudian di zat antara aktif pada banyak proses biosintesis UDP glukosa ya berperan sebagai prekursor glikogen ya. Kemudian dia juga berperan sebagai donor gugus metil yaitu S-adenosilmetionin. Kemudian berperan sebagai koenzim FAD maupun NAD. Aku mau jalan kan, mau. Kemudian analog sintetiknya itu ya berperan sebagai obat kemoterapi ya. Seperti itu. Nah, di sini ada biosintesis dari purin atau pirimidin ya, berasal dari makanan ya sumbernya. Untuk biosintesisnya itu ada 2 mekanisme, yaitu de novo, yaitu penyusunan berasal dari sintesis unit-unit penyusun. Kemudian reaksi penyelamatan atau salvage pathway ini berasal dari daur ulang basa nitrogen. Nah, ini biosintesis purin ya. Jadi sintesis de novo tahapannya itu yang pertama pembentukan 5 fosforibosilamin dari PRPP ya dan glutamin. Di mana PRPP itu adalah 5 fosforibosil 1 pirofosfat. Nah, PRPP ini diperoleh dari ATP dan ribosa 5 fosfat, di mana ribosa 5 fosfatnya itu diperoleh dari jalur pentosa fosfat atau HMP-san ya. Jadi HMP-san di sini nanti menghasilkan ribosa 5 fosfat. Ribosa 5 fosfat kalau bereaksi dengan ATP dia akan menjadi PRPP. PRPP kalau sudah terbentuk ya dia akan membentuk 5 fosforibosilamin.
Jadi PRPP kalau ketemu glutamin dia akan menjadi 5 fosforibosylamin. Kemudian tahap lainnya yaitu pembentukan 5 cincin ya. Di situ produk antaranya itu adalah ribonukleotida 5 aminoimidazol. Cincin 6 yaitu EMP, inosin monofosfat. Dari EMP di sini bisa dipecah menjadi AMP dan GMP. Nah ini ya bahan pembentuk cincin purin yaitu glisin, aspartat, glutamin, tetrahidrofolat, dan karbon dioksida ya. Bisa dilihat ya. Ini karbon dioksida ya, aspartat ya. Di sini ada N-nya. Kemudian format ya, ada C. Kemudian ada amid ya, ada N ya. Kemudian ada glisin ini, glisinnya ya. Nah ini yang berperan ya, glisin. Biosintesis purin. Nah, purin yang tadi ya berasal dari PRPP tadi. Nah, PRP yang sudah terbentuk ya, dia akan bereaksi menghasilkan fosforibosylamin di mana hasil reaksinya itu melibatkan glutamin ditambah air ya, menjadi glutamat dibantu dengan enzim amidofosforibosil transferase. Nah, sudah terbentuk fosforibosylamin, di sini akan menjadi GAR, glisinamid ribonukleotid. Nah, ini adalah glisinnya ya, diperoleh dari bantuan enzim GAR sintetase. Nah, dari GAR di sini dia akan menjadi FGAR atau formil glisinamid ribonukleotid ya. Nah, di sini ada bantuan GAR transformilase ya dan formil THF. Nah, dari FGAR ini menjadi FGAM yaitu formil glisinamid ribonukleotid ya dibantu dengan glutamat ya ditambah dengan ADP dan gluskosat yang berasal dari hasil reaksi glutamin dengan ATP senyawa berenergi tinggi dengan air. Setelah itu baru disintesis dengan air sintetase menjadi 5 aminoimidazol ribonukleotid. Nah, sudah jadi 5 aminoimidazol ribonukleotid, ya dia akan dikarboksilasi. Ya. Jadi penambahan gugus karboksil ya di sini. Nah, di sini dibantunya R-karboksilase, kemudian setelah itu dirubah menjadi seikar atau 5 aminoimidazol 4N suksinokarboksiamid ribonukleotid ya, seikar. Nah, di sini melibatkan aspartat ya. Nah, ini aspartatnya akan berikatan dengan yang kekurangan elektron. Nah, setelah sudah terbentuk seikar, dia akan terbentuk aikar ya diperoleh dari adenyl suksinatliase ya di mana reaksi sampingnya itu menghasilkan fumarat. Nah, di sini ya bedanya. Setelah itu baru ditransformilasi menjadi vaikar ya baru disintase dengan IMP maka menjadi IMP ya atau inosinat ya, inosin monofosfat IMP. Ya, jadi itu adalah prosesnya ya dari air ya sampai menjadi IMP. Ya, jadi ini kan masih kelipet ya. Nah, ini menjadi sikloheksan. Ini masih siklopentan ya. Ini juga nanti diuraikan ya. Nah, dari IMP di sini dia akan menjadi adenyl suksinat ya. Dari adenyl suksinat di sini ya dibantu dengan adanya aspartat dengan GTP ya menghasilkan GDP dengan senyawa fosfat. Maka dia akan menjadi adenyl suksinat. Dari adenyl suksinat dia akan menjadi adenilat ya atau AMP. Ini yang terurai ya menjadi NH2. Nah, itu yang jalur 1, jalur 2-nya itu dia ada yang melibatkan NAD+ dan menghasilkan NADH plus H+, yaitu santilat ya. Di santilat di sini ya. Di sini dibantu dengan glisin dan glutamin ya, yaitu ATP ya dengan ATP ya. Kemudian juga menghasilkan gugus fosfat. Sehingga bisa menjadi guanilat ya, GMP. Nah, di sini ya, hanya dihilangkan ya, ditambah menjadi rangkap ya, seperti itu. Nah, IMP kalau diuraikan dari jalur AMP, dia bisa menjadi ADP dan ATP. Kalau GMP ya, itu menjadi GDP dan GTP.
Kemudian proses lanjutannya itu ada reaksi penyelamatan ya, di mana purin dapat langsung menjadi mononukleotid purin tanpa harus membentukkan cincin. Jadi dengan adanya PRPP dia tidak perlu membentuk siklik ya, sikloheksan. Ya, dia langsung dari PRPP dengan bantuan enzim HGPRT ya, melibatkan purin dan gugus fosfat, dia menjadi purin ribonukleotid karena sudah terbentuk cincin di sini. Nah, ini ya, untuk reaksi ini butuh basa purin yaitu adenin, guanin, hiposantin. Kemudian PRPP betul ya, karena untuk men-skip reaksi yang harus terbentuk pembentukan cincin karena PRPP sudah terbentuk cincin. Kemudian enzim yang berperan penting yaitu HGPLT ya, hiposantin, guanin, fosforibosil transferase. Kemudian ada reaksi penyelamatan ya di sini ya, di otak ya, karena kadar PRPP ya itu ada pada organ otak. Kemudian eritrosit dan leukosit ya, di mana dia tidak bisa mensintesis 5-fosforibosylamin. Nah, keuntungannya itu tidak membutuhkan energi besar, betul ya. Jadi kalau misalnya kita pelajari kan di dalam tubuh kita sudah didesain ya, sehingga pada saat proses biokimia itu ya, reaksinya spesifik, efisien ya, dan tepat sasaran ya. Itu jadi produknya memang bisa sebagai cadangan langsung dikumulasi ke suatu jaringan ya, atau ada molekul yang sudah tidak terpakai diekspresikan ya. Kemudian mencegah pembentukan asam urat penyebab GOT ya. Jadi kalau purinnya over ya akan dilakukan oksidasi sehingga akan terjadi oksidasi sehingga bisa terjadi asam urat. Tadi biosintesis purin, yang sekarang adalah biosintesis pirimidin ya. Di sini tahapannya itu pembentukan karbamoil fosfat dari glutamat dan bikarbonat. Kemudian pembentukan cincin pirimidin ini menghasilkan dihidroorotat, kemudian ikatan dengan gugus ribosalima fosfat ya, di mana perannya itu sebagai donor PRPP. Nah, kemudian untuk pembentukan senyawa antara yaitu uridin monofosfat. Nah, dari UMP di sini bisa diproses sampai CTP, dari UMP di sini bisa diproses menjadi TMP. Nah, komponen penyusun dari pirimidin yaitu aspartat, bikarbonat, dan glutamin ya. Nah, perannya apa ya? Apakah salvage pathway itu ada pada sintesis pirimidin? Ada, karena di sini terdapat sintesis mononukleotid pirimidin yaitu UMP, CMP, dan TMP. Yang dimana dimulai dari uridin ya, dan sitosin dengan bantuan ATP dan enzim kinase. Nah, ini ya biosintesisnya. Jadi dari karbamoil fosfat berubah menjadi N-karbamoil aspartat dengan bantuan enzim aspartat transkarbamilase. Ya. Jadi ditambahkan ya N-nya ya, karbamoil aspartat. Nah, di sini melibatkan aspartat. Jadi aspartatnya itu bereaksi dengan karbamoil. Setelah sudah jadi N-karbamoil aspartat, ya, dia dibantu dengan enzim dihidrorotase menjadi dihidroorotat. Nah, sudah jadi dihidroorotat ya, dengan bantuan dihidroorotat dehidrogenase, jadi penghilangan gugus hidrogen menjadi orotat ya. Nah, di sini ya dikurangin hidrogennya. Setelah itu dari orotat ya dibantu oleh enzim PRPP ya dan gugus fosfat ya, maka menjadi orotidilat ya. Di sini dibantu oleh orotat fosforibosil transferase. Nah, sudah jadi orotidilat ya, dengan bantuan orotidilat dekarboksilase menjadi uridilat ya, atau UMP ya. Nah, di sini ya, di sini kan masih ada kekurangan elektron, maka dari itu dicukupkan ya, jadi CH. Nah, UMP ya dirubah menjadi UDP ya, UTP baru CTP. Nah, ini konversinya. Ya, jadi uridin 5-trifosfat yang mempunyai gugus fosfatnya 3 ya, dengan bantuan CTP sintase dia akan menjadi citidin 5-trifosfat. Ya. Jadi
Dengan adanya glutamin dia menyumbangkan NH2 di sini. Jadi ada reaksi substitusi. Ya. Ini proses konversinya ya. Kalau dari UMP uridine monofosfat, ini uridinnya, ini gula, ini gugus fosfat ya. Dia bila bereaksi dengan bantuan enzim nukleotid kinase, ya di sini melibatkan peruraian ATP menjadi ADP, akhirnya dikirimkanlah fosfatnya ke dalam UDP. Sesudah dikirimkan lagi satu gugus fosfat menjadi 3 gugus fosfat. Nah, ini perubahan UMP menjadi TMP ya, di mana TMP di sini perannya sebagai komponen DNA. Ya, jadi DUMP dia deoksiribosa monofosfat ya, direaksikan dengan metilen tetrahidrofolat ya, dia akan menjadi timidilat sintase ya. Nah, di timidilat sintase di sini ya. Nah, ini yang diserang nih ya. Siklopentanya akan diserang sehingga tidak terbentuk siklis lagi. Jadi dihidrofolat. Ya, jadi metilennya hilang. Ya. Nah, di mana di sini TMP itu dibentuk dari metilasi UMP ya. Jadi reaksi ini dikatalisis oleh enzim timidilat sintase di mana ada donor metil ya N5 dan N10. Ya, makanya folat itu penting ya karena dia komponen DNA ya. Itu. Kemudian pemindahan satu gugus atom karbon ini dilaksanakan oleh tetrahidrofolat ya. Nanti akan dibentuk lagi menjadi dihidrofolat. Nah, ini yang perannya itu yaitu dihidrofolat reduktase ya. Ini ya, ini reaksinya ya. Jadi dari DUMP ya sudah dirubah menjadi DTMP ya. Nah, dari DMP langsung masuk ke dalam cycle ya dengan bantuan enzim timidilat sintase ya dia akan menjadi DHF. Nah, DHF di sini akan dirubah menjadi THF di mana di reaksinya di situ dia melibatkan dihidrofolat reduktase. Nah, ini diinhibisi oleh zat ya yang namanya aminopetrin dan metotrexat. Nah, sudah terbentuk THF, dia akan membentuk metilen THF karena di sini ada donornya. Di mana di reaksi tersebut ya, reaksi sampingnya itu adalah serin menjadi glisin ya, dibantu oleh serin hidroksimetil transferase. Nah, di sini ya, jadi obat kanker di sini ya perannya itu menghambat sintesis deoksitimidilat ya, DTMP. Kenapa? Karena di sini ya, sel-sel yang sedang membelah diri dia perlu bensin ya, bensinnya itu adalah DTMP atau deoksitimidilat. Kenapa? Karena dengan adanya deoksitimidilat di sini ya, bensinnya itu digunakan untuk sintesis DNA ya. Nah, kalau misalnya sintesis DTMP-nya dihambat, otomatis pertumbuhan sel kansernya itu berhenti atau dihambat. Itu mekanismenya. Kemudian mekanisme lainnya, di sini timidilat sintase dan dihidrofolat reduktase merupakan enzim pilihan, di mana enzim ini kan kerjanya spesifik, ya, sehingga substrat yang berikatan dengan enzim tersebut ya tidak terbentuk produk, ya. Nah, apabila timidilat sintasenya itu dihambat, maka TMP-nya itu tidak dapat diproduksi. Jadi ini harus dihambat sehingga TMP-nya tidak terbentuk. Nah, kalau dihidrofolat dihambat, maka DHF-nya itu tidak terbentuk THF. Kalau THF tidak jadi, maka metilasi pada UMP tidak terjadi, sehingga TMP-nya tidak terbentuk. Jadi TMP ini berasal dari reaksi metilasi, penambahan gugus metil pada UMP. Ya. Nah, UMP ini diperoleh dari THF. THF diperoleh dari DHF, di mana di situ ada enzim dihidrofolat. Ya, folat itu penting ya. Kemudian ada fluorourasil yang in vivo diubah menjadi fluorodeoksipuridilat. Ya, di mana di sini perannya itu langsung ya menghambat timidilat sintase. Nah, kemudian di sini ya ada aminopterin dan metotrexat ya MTX. Di sini perannya sebagai analog dihidrofolat. Di mana dia bekerja melalui mekanisme lain yaitu menghambat enzim dihidrofolat reduktase ya. Jadi kan kalau mekanisme kerja enzim kan biasanya
enzim dengan substrat dia akan terbentuk produk ya. Nah, di mana si substratnya itu dia akan menduduki site aktif. Nah, dengan adanya analog dari dihidrofolat, nah, jadi dia duluan menduduki substratnya sehingga tidak terbentuk produknya, sehingga enzim dihidrofolat reduktasnya dihambat. Kemudian ada trimetoprim juga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada katabolisme purin ya. Di sini katabolismenya atau pemecahan ya. Ini menghasilkan senyawa urat yang sukar larut ya. Nah ini ya, ini pekan lalu sudah pernah kita bahas ya, jadi ntar dibaca lagi saja. Ini juga ya katabolisme purin. Ini juga ya. Oke, ini GOT ya, mekanisme allopurinol ini sudah dibahas. Ini juga. Oke. Nah, di sini ya, Leschner syndrome ya, di sini berperan ya, di mana di penyakit ini ya, defisiensi HGPRT ya, di mana di sini otomatis protein pirimidanya nggak terbentuk karena HGPRT-nya itu kurang. Oke ya, nah itu ya bahasan kita sore hari ini. Ya, silakan kalau mau bertanya disilakan. Untuk yang presentasi disilakan. Dimulai ya, Pak. Ya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi katabolisme dan metabolisme asam nukleat yang terdiri dari Ilmi Aulia Robani, Indah Oktavia, Nia Mulyani, dan Siti Askia Zahra. Katabolisme dan metabolisme asam nukleat. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Secara umum, metabolisme memiliki dua arah lintasan reaksi kimia organik, yaitu anabolisme dan katabolisme. Katabolisme itu sendiri yaitu reaksi yang mengurai molekul senyawa organik untuk mendapatkan energi. Asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya mononukleotida. Asam nukleat terdapat dalam semua sel dan memiliki peranan yang sangat penting dalam biosintesis protein. Bila nukleotida mengandung ribose, maka asam nukleat yang terjadi adalah RNA. Ribonukleik acid yaitu asam ribonukleat yang berguna dalam sintesis protein. Bila nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA. Deoksiribonukleik acid, asam deoksiribonukleat yang merupakan bahan utama pembentukan inti sel. Katabolisme purin. Katabolisme purin menjadi asam urat. Nukleosida purin yang dihasilkan dari degradasi nukleotida akan terdegradasi lebih lanjut menghasilkan asam urat
yang selanjutnya diekskresikan dalam urin. Selanjutnya ada proses pembentukan asam urat dapat melalui dua jalur. Yang pertama, tahap penguraian nukleosida purin menjadi asam urat. Yang kedua, tahap yang dimulai dari guanosin. Katabolisme purin. Purin cincinnya ada dua, dari adenosin akan dipecah-pecah oleh bantuan enzim-enzim, maka akan dikeluarkan menjadi asam urat. Katabolisme pirimidin. Katabolisme pirimidin terjadi reaksi-reaksi sebagai berikut. Yang pertama, konversi sitidin menjadi uridin oleh enzim sitidin diaminase. Yang kedua, fosfolirasi dioksitimidin menjadi timin dan dioksiribosa 1-fosfat. Katabolisme pirimidin. Pirimidin cincinnya ada satu. Dari sitosin akan diubah atau diregresikan dalam tubuh menjadi asam amino jenis beta-alanin atau beta-amino isobutirat. Metabolisme purin. Zat gizi yang digunakan dalam pembentukan purin di dalam tubuh yaitu glutamin, glisin, format, aspartat, dan CO2 sintesin. Nukleotida purin tidak tergantung pada sumber oksigen, asam nukleat, dan nukleotida dari bahan pangan. Mamalia dan sebagian besar hewan vertebrata yang lebih rendah mampu mensintesis nukleotida purin di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, makhluk tersebut disebut sebagai protofolik. Disebut sebagai protofolik. Sintesin purin pada manusia dan mamalia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pembentukan asam nukleat. Selain itu, nukleotida purin juga berperan dalam adenosin trifosfat atau ATP, adenosin monofosfat silik, dan guanosin monofosfat siklik atau CGMP sebagai koenzim pada plavin adenin nukleotida atau FAD dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADP. Adapun tempat terpenting dalam sintesis purin yaitu hati. Metabolisme pirimidin. Cincin pirimidin sudah dibentuk sebelum melekat atau berikatan pada molekul ribosa 5'P. Cincin pirimidin terdiri dari 6 atom dan dibentuk dari 2 molekul prekursor yaitu karbomoil P dan asam aspartat. Biosintesis pirimidin terdiri dari 12 tahap, tetapi bisa dikategorikan menjadi 3 tahap utama berdasarkan produk utama yang dibentuknya, yaitu tahap pembentukan karbomoil fosfat, tahap pembentukan asam orotat, dan tahap pembentukan nukleotida pirimidin. Yang pertama, hasil akhir katabolisme pirimidin, CO2, amonia, betalanin, dan propionat sangat mudah larut dalam air bila overproduksi dan jarang didapati kelainan. Yang kedua, hiperurikemia dengan overproduksi PPRP akan terjadi peningkatan 9 nukleotida dan peningkatan ekskresi dari betalanin. Yang ketiga, defisiensi folat dan vitamin B12 dengan defisiensi TMP. Struktur asam nukleat. Asam nukleat adalah polinukleotida, yaitu polimer yang terdiri dari banyak unit nukleotida. Contohnya adalah DNA dan RNA. Nukleotida adalah molekul organik yang tersusun dari gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Nukleotida ini menyusun asam nukleat. Selanjutnya, penyusun utama nukleotida.
Selanjutnya ada penyusun utama nukleotida. Yang pertama itu gula pentosa. Ada 2. Kalau di DNA pakai deoksiribosa, kalau di RNA pakai ribosa. Terus basa nitrogennya itu ada purin sama pirimidin. Kalau purin itu ada adenin sama guanin, pirimidin ada sitosin, timin sama urasil. Nah, yang ketiga ada gugus fosfat. Fungsi asam nukleat. Yang pertama, menyimpan informasi genetik. Yang kedua, tempat untuk informasi genetik dalam sel. Yang ketiga, mengontrol sintesis RNA dalam sel. Yang keempat, membentuk protein dalam sel. Yang kelima, berperan dalam proses metabolisme dan reaksi-reaksi transformasi energi. Yang keenam, sebagai koenzim. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ekspresi asam nukleat. Ada 2 jenis asam nukleat, asam deoksiribonukleat DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Memungkinkan organisme hidup untuk mereproduksi komponen kompleks mereka dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA memberikan arahan untuk mereplikasi sendiri. DNA juga mengarahkan sintesis RNA dan melalui RNA mengontrol sintesis protein. Seluruh proses ini disebut ekspresi gen. Beberapa tahapan dalam proses ekspresi gen yaitu transkripsi, penyambungan atau splicing RNA, translasi, dan modifikasi pasca translasi dari protein. Organisasi DNA. Materi genetik suatu sel tersusun dalam suatu organisasi secara fisik yang khusus disebut kromosom. Kromosom organisme eukariot jauh lebih kompleks dibanding organisme prokariot, bakteri, arase, dan virus. Kromosom eukariot merupakan kompleks DNA dan protein dengan aturan yang rumit, dengan suatu bagian khusus, yaitu sentromer dan telomer, yang memiliki fungsi khusus dari suatu kromosom. Replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariot terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariot, waktu terjadinya replikasi DNA telah diatur, yaitu pada fase S siklus sel sebelum mitosis atau meiosis 1. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Perbaikan DNA. Repair DNA merupakan mekanisme seluler dalam perbaikan bagian DNA yang rusak. Mekanisme ini bertujuan untuk meminimalkan proses instabilitas genetik diantaranya mutasi, kesalahan replikasi, dan kerusakan DNA. Kegagalan repairlesi DNA dapat menyebabkan perubahan permanen atau mutasi. Bila hal ini terjadi pada saat sel menjadi gamet atau bereproduksi, akan mengakibatkan mutasi pada generasinya. Mutasi yang terjadi pada sel yang tidak bereproduksi akan mengganggu proses transkripsi dan replikasi sehingga menuju transformasi keganasan sel atau kanker atau percepatan proses penuaan aging. Selanjutnya, sintesis RNA dan sintesis protein. Sintesis RNA berdasarkan suatu cetakan DNA disebut proses transkripsi. Sintesis protein berdasarkan suatu cetakan RNA disebut translasi. Sintesis RNA. Sintesis RNA atau transkripsi terdiri dari 4 tahap reaksi. Yang pertama ada enzim RNA polimerase mengikat urutan basa spesifik. Yang kedua, RNA polimerase mengkatalisis pemanjangan ikatan fosfodiester antara ribonukleotida, trifosfat, dan ujung 3-fosfat melalui cara seperti DNA polimerase I. Yang ketiga, komplemen DNA-RNA atau hibrid DNA-RNA yang dihasilkan membuka dengan melepaskan RNA yang terbentuk diikuti hibridasasi ulang rantai DNA membentuk untai DNA ganda. Yang keempat, terjadi pengubahan secara kimia RNA yang terbentuk. Selanjutnya, sintesis protein. Sintesis protein atau translasi yaitu
Molekul RNA yang terbentuk menerjemahkan informasi genetik ke dalam proses pembentukan protein. Pada tahap ini, asam-asam amino secara berurutan diikat satu dengan yang lain sesuai pesan yang diberikan DNA. Berlangsung di ribosom dan melalui 5 tahap reaksi, yakni aktivasi asam amino, inisiasi rantai polipeptida, pemanjangan atau elongasi rantai polipeptida, terminasi dan pembebasan rantai polipeptida, serta tahap pelipatan atau pengolahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari awal timnya disiapkan untuk mencatat masukan-masukannya ya. Ini mahasiswanya hadir semua ya? Hadir, Pak. Oke. Metabolisme. Nah, ini dibuat poin-poin ya, katabolisme dan metabolisme. Ya, kemudian dibikin perbedaannya ya. Perbedaan dari katabolisme dan metabolisme itu apa? Gitu ya. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya katabolisme dan metabolisme itu apa faktor-faktornya? Ya. Oke, kemudian dimasukkan juga ya unit penyusun asam nukleat itu apa ya. Kemudian dimasukkan juga rumus kimia RNA, DNA ya. Oke, next. Mana nih? Nggak berubah slide-nya. Nah, katabolisme purin. Nah, guanosin itu apa? Dimasukin. Ya. Rumus kimianya dan teorinya ya. Nah, masukkan juga ya. Jadi, bagaimana asam urat diekskresikan dalam urin? Prosesnya seperti apa? Ya, jadi bagaimana cara asam urat diekskresikan dalam urin? Prosesnya seperti apa ya? Oke, next. Nah, ini katabolismenya. Oke, next. Nah, katabolismenya. Coba sebelumnya. Nah, ini dinarasikan ya. Adenosin terurai menjadi inosin dan guanosin. Kemudian jadi hiposantin, guanin ya. Dituliskan apa saja yang berubah ya. Misal yang tadinya NH2 menjadi O. Itu dideskripsikan ya. Buat poin-poin saja. Kemudian cari juga enzim yang terlibat ya. Itu belum ada enzim yang terlibat ya. Oke, next. Oke, ini udah oke, next. Nah, di situ ya ditambahkan ya enzim yang terlibat ya. Sama dinarasikan ya. Proses reaksinya seperti apa yang berubah, apa yang nambah gitu ya. Next. Oke, kemudian yang sebelumnya coba. Nah, produk akhirnya apa? Hidrourasil atau beta alanin. Nah, perannya apa beta alanin dan beta amino isobutirat ya? Peranannya apa di dalam proses katabolisme pirimidin? Ditambahkan ya. Oke, next. Nah, ini metabolisme purin. Yaitu Yenrina. Kamu kalau kopas dibaca lagi ya Yenrina. Nanti dimasukkan di terakhir. Dihapus aja itunya atau dibuat
dibuat kecil aja, Dian Rina. Oke, glutamin tuh apa rumus kimianya? Glisin, format, aspartat, CO2 itu apa? Ya dituliskan ya, digabungkan ya. Kan itu penyusunnya ya. Kemudian bedanya CAMP, ATP, CGMP itu apa? Masukkan ya. Kemudian next. Oke, nah ini metabolismenya. Cincin pirimidin itu seperti apa? Dimasukkan ya contohnya ya. Oke, next. Nah, ini struktur asam nukleat. Dituliskan apa saja struktur asam nukleat ya. Ada gula ribosa, bus fosfat, basa nitrogen. Nah, ini dong. Oke, next. Ditambahkan ya nukleosida dengan gugus fosfat jadinya nukleotida. Dijelaskan nukleotida dengan nukleotida jadinya polinukleotida. Gitu ya. Kemudian ikatan fosfodiester yang mana dimasukkan ya. Oke, next. Fungsi asam nukleat. Nah, itu dijelaskan fungsi asam nukleat. Fungsi asam nukleat itu menyimpan informasi genetik. Jelaskan bagaimana cara asam nukleat menyimpan informasi genetik. Kemudian informasi genetik dalam sel, bagaimana peran asam nukleat kalau di dalam sel. Kemudian memantau sintesis RNA dalam sel, bagaimana peran asam nukleat dalam memantau sintesisnya sampai sebagai koenzim ya. Jadi ditambahkan. Oke, next. Oke, faktor yang mempengaruhi ekspresi asam nukleat. Oke, next. Ini organisasi DNA-nya. Dicari skema organisasi DNA ya. Jangan hanya narasi seperti itu. Oke, next. Nah, proses replikasi dibuat skema ya. Meiosis, mitosis itu apa ya? Next. Perbaikan DNA. Oke. Next. Next. Nah, ini dicari ya. Dicari skema yang yang gambar atau yang reaksi ya, jangan hanya ini. Ya, ini masih belum. Next. Nah, ini juga ada ya, ada proses translasi, elongasi, tahap-tahapnya ada semua. Kamu coba cari di YouTube aja. Nanti dinarasikan ya. Next. Oke, itu ya. Jadi yang sintesis protein tuh yang saya masih belum terima karena belum ada gambarnya. Terus yang replikasi juga sama, transkripsi, translasi juga sama. Ya cari ya di YouTube ya, pasti ada. Nanti kamu crop, kamu dengerin penjelasannya, kamu ketik. Itu kalau kamu mau buat ringkas atau dibuat skema lagi nggak apa-apa. Tapi gambarnya dari croppingan YouTube itu nggak masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang pakai handphone tolong di screenshot, kirim ke grup. Nanti saya absenkan. Partisipannya aja ya. Udah belum? Oke. Kasih ya Mas Rizky, Mbak Elin. Oke, kalau sudah cukup ada yang mau nanya sampai sini? Kalau nggak ada, saya akhiri ya.
Oh ya, untuk praktek Varkop mungkin Kamis akan saya jelaskan teknisnya karena 2 minggu lagi itu prakteknya makan waktu ditambah libur Idul Adha makin sempit ya waktunya ya. Ini nanti tolong semuanya memperhatikan ya teknis hari pengganti atau yang hari Rabu ya seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.